Kembali lagi dengan Ibu Tri di sini. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel, ya. Dimana materi ini adalah materi kelas 8. Nah, sistem persamaan linier dua variabel ini biasa disingkat menjadi SPLDV. Nah, pada video kali ini kita akan berfokus pada dua tujuan pembelajaran saja. Yang pertama, kalian dapat menerapkan konsep sistem persamaan linier dua variabel pada masalah kontekstual. Dan yang kedua, kalian bisa menyusun model matematika masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Nah, jadi dua itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, ini dia. Ini adalah penampakan atau wujud dari persamaan linier dua variabel. Nah, sebelum kita lanjut, coba Ibu minta kalian bandingkan, kalian ingat kembali pelajaran kalian waktu kelas 7 materi persamaan linier satu variabel. Nah, coba kalian bandingkan dengan bentuk persamaan linier dua variabel yang ada di layar dengan materi persamaan linier satu variabel yang pernah kalian pelajari di kelas 7. Nah, coba bandingkan apa perbedaannya. Ibu kasih waktu 1 menit cukup ya. Setelah 1 menit kita akan bahas lagi sama-sama. Coba deh kalian pikirkan. Oke, Ibu rasa sudah 1 menit ya. Nah, sekarang Ibu akan kasih bocoran. Kalian bandingkan dengan pemikiran kalian tadi, ya. Jadi persamaan linier dua variabel itu adalah persamaan yang ada tanda sama dengannya, kemudian variabelnya ada 2. Sedangkan persamaan linier satu variabel yang kalian pelajari di kelas 7 itu persamaan dengan tanda sama dengan dan variabelnya cuma ada 1 dengan pangkat tertinggi 1. Nah, jadi itu bedanya ya, seperti yang ada tampak pada layar. Di situ terlihat bahwa persamaan linier dua variabel itu variabelnya ada 2, yaitu yang pertama X dan yang kedua Y. Jadi persamaan linier dua variabel itu variabelnya ada 2. Ya, itu bedanya. Nah, itu tadi bentuk persamaan linier dua variabel. Sama halnya dengan persamaan linier satu variabel, angka atau bilangan yang letaknya berada di depan variabel itu disebut dengan koefisien. Sedangkan angka atau bilangan yang tidak ada variabelnya itu disebut dengan konstanta. Jadi ingat ya, ingat itu ada koefisien, konstanta, dan variabel. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke sistem persamaan linier dua variabel lagi, Ibu akan berikan kalian 3 buah cerita, di mana kalian akan cermati masing-masing cerita tersebut sampai kalian bisa memahami konsep sistem persamaan linier dua variabel. Oke, sekarang kita simak cerita yang pertama. Oke, kita masuk ke cerita yang pertama ya. Nah, pada cerita yang pertama, di sana itu ceritanya adalah si Ana ingin membeli 5 buah pulpen. Nah, sedangkan dia punya 17.000 rupiah uangnya. Kemudian dia pun pergi ke toko dan membeli 5 buah pulpen tersebut. Sampai di rumah ternyata sisa uangnya adalah 2.000 rupiah. Nah, kebetulan Ana tadi
berapa harga satu pulpen, dan juga di pulpen tersebut tidak ada tulisan harganya. Nah, coba kalian bantu Ana untuk menghitung berapa harga satu pulpennya. Nah, sampai di sini Ibu minta kalian untuk mencoba membantu Ana dengan cara kalian sendiri. Ibu yakin kalian pasti bisa, ya? Jadi Ibu beri waktu kalian 2 menit untuk menyelesaikan permasalahan Ana dengan cara kalian sendiri. Silahkan setelah 2 menit Ibu harap kalian sudah punya jawaban kalian berapa harga satu pulpen yang dibeli oleh Ana. Oke, silahkan. Jawaban sendiri. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya di layar kalian. Nah, penyelesaian misalkan pulpen sama dengan P. Jadi kita misalkan dulu nilai yang mau kita ketahui atau nilai yang belum kita ketahui dengan huruf atau variabel. Ingat ya, variabel itu menggunakan huruf kecil bukan kapital. Jadi kita gunakan di sini pulpen dengan P. Kemudian uang Ana adalah 17.000. Maka 17.000 dikurang 5P sama dengan 2.000. 5P itu adalah 5 buah pulpen. Kemudian kita selesaikan menggunakan konsep aljabar. Ingat, kalian sudah pernah belajar tentang konsep aljabar di kelas 7 ya. Jadi min 5 sama dengan min 5P sama dengan 2.000 dikurang 17.000. Hasilnya min 5P sama dengan min 15.000. Nah, sisakan P sehingga P sama dengan 15.000 dibagi 5. Maka akan didapatkan hasil P sama dengan 3.000. Jadi harga satu buah pulpen adalah 3.000. Oke, bagaimana? Apakah jawaban kalian sama dengan penjelasan yang ada di layar? Kalau sudah sama, berarti kalian sudah paham tentang permasalahan ini, tentang permasalahan Ana. Dan kalau kalian bisa menyelesaikannya dengan cara kalian sendiri, berarti permasalahan Ana ini bukan masalah bagi kalian, ya, karena kalian bisa menyelesaikannya dengan mudah. Kalian namanya permasalahan itu diselesaikan dengan cara-cara yang cukup sulit, ya, tidak terlalu mudah. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua. Nah, cerita yang kedua masih tentang si Ana. Tapi dalam cerita ini Ana ingin membeli pulpen dengan buku. Jumlah pulpen yang ingin dia beli adalah 2, jumlah buku yang ingin dia beli adalah 3. Nah, sedangkan setelah dia sampai di toko, dia ambil 2 buah pulpen dan 3 buah buku, dan kemudian dia membayar sebesar Rp21.000. Nah, coba kalian bantu Ana lagi karena dia lupa menanyakan dengan abang yang jualan berapa harga buku dan pulpen, dan di buku dan pulpen juga tidak tertera harganya. Maka sekarang coba kalian bantu Ana untuk menghitung berapa harga satu buah buku dan satu buah pulpen. Silahkan, kalian perlu waktu berapa menit? 1 menit, 2 menit, atau 3 menit? Oke, Ibu kasih waktu 2 menit ya. Silahkan. Audio Jungle.
cerita yang ketiga. Nah, cerita yang ketiga ini berbeda dengan cerita yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga ini ceritanya ada 2 orang, ada Ana dan Ina. Di sini ceritanya Ana ingin membeli 2 buah pulpen dan 3 buah buku tulis. Sedangkan Ina ingin membeli 5 buah pulpen dan 10 buku tulis. Nah, kemudian mereka sama-sama ke toko. Nah, di toko masing-masing Ana dan Ina membayar sebesar 21.000 dan 65.000. Ana membayar 21.000 rupiah, sedangkan Ina membayar 65.000 rupiah. Nah, sekarang coba deh, kalian bisa nggak memecahkan permasalahan Ana dan Ina ini? Karena Ana dan Ina ini ingin mengetahui berapa harga 1 buah buku dan 1 buah pulpen tersebut, ya. Karena lagi-lagi mereka lupa bertanya dengan abang yang jualan, dan di pulpen dan buku pun tidak tertera harganya, ya. Mereka memikirkannya itu setelah sesampainya di rumah. Oke, bantu Ana dan Ina. Kira-kira bisa nggak ya? Bagaimana kalau kita lihat penyelesaiannya di layar, ya? Nah, untuk permasalahan seperti ini lagi-lagi kita misalkan, ya. Apa yang ingin diketahui, nilai yang ingin diketahui kita misalkan dulu dengan variabel. Nah, pulpen dengan P dan B dengan buku dengan B. Nah, Ana membeli 2 buah pulpen dan 3 buah buku seharga 21.000, maka 2P tambah 3B sama dengan 21.000. Kemudian Ina membeli 5 buah pulpen dan 10 buah buku seharga 65.000, maka 5P tambah 10B sama dengan 65.000. Nah, sehingga didapatlah 2 buah persamaan linier 2 variabel. Yang pertama 2P tambah 3B sama dengan 21.000, dan yang kedua 5P tambah 10B sama dengan 65.000. Nah, kedua persamaan linier 2 variabel ini ditambah dengan tanda kurung kurawal di depannya, maka inilah yang disebut dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, maka inilah yang disebut sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, jadi untuk cerita yang kedua kita akan kesulitan untuk menyelesaikannya karena tidak bisa langsung kita selesaikan dengan konsep aljabar seperti halnya pada cerita yang pertama, ya. Nah, maka dari itu untuk cerita yang ketiga maka digunakan sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, jadi begitu ya konsep dari sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, cara untuk menyelesaikannya memang masih menggunakan sistem konsep aljabar, tapi ada cara-cara tersendiri. Nah, untuk cara menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel ini akan kita bahas pada video yang selanjutnya atau pada pertemuan yang selanjutnya dengan materi menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel dengan cara substitusi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel dengan cara substitusi. Nah, oke, sampai di sini semoga kalian bisa memahami pembelajaran kita hari ini tentang konsep sistem persamaan linier 2 variabel, ya. Bagaimana kalian bisa membuatnya juga ke dalam model matematika sehingga membentuk suatu sistem persamaan linier 2 variabel. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.